Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Komunitas Belajar Tanjung Rejo 1 dalam implementasi kurikulum merdeka dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Sebelum acara kami buka, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu adalah sambutan yang akan disampaikan oleh guru senior kepada Bapak Kinau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk selanjutnya, ini pada siang hari ini acara Komunitas Belajar SD Tanjung Rejo 1 dalam kurikulum merdeka. Itu mana dalam acara ini kita jalani dengan seksama dan sesungguhnya. Semoga acara nanti berjalan lancar sehingga menambah wawasan kita dalam rangka mengimplementasikan kurikulum merdeka. Saya kira tidak panjang lebar sambutan dari saya, akan kita kembalikan kepada pembicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tukil atas sambutan yang saya sampaikan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan rencana program Kombel yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pertemuan rutin di dalam komunitas belajar Asdikum Tanjung Rejo 1 dalam implementasi kurikulum merdeka. Pada siang hari ini semoga pertemuan pada siang hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Ya, di sini saya akan memaparkan program dari saya untuk kegiatan dari Kombel Tasdikum, yaitu rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek model pendidikan gerak melalui permainan sederhana atau permainan modifikasi, yaitu dengan judul mengenalkan permainan Sawkil atau Sawat Sikil, program pengenalan permainan modifikasi bola besar untuk membangun kerjasama guru dan kebugaran siswa.
belakang saya mengajukan rencana ini atau program ini yaitu permainan modifikasi bola tangan atau sawkil, sawat sikil dapat menambah keragaman dari permainan bola tangan. Ya, kalau di slide itu tertulis sepak bola, mohon maaf, ya, belum sempat saya edit. Kemudian yang kedua, pentingnya memodifikasi suatu permainan akan menambah pengalaman baru bagi guru dan siswa. Yang ketiga, sport education model atau pendekatan pembelajaran atau model pembelajaran yang berbasis olahraga edukasi, pembelajaran olahraga sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan fisik. Yaitu sport education model itu seperti mengenalkan kepada siswa bahwa suatu permainan itu seperti di kehidupan nyata. Misalnya kalau dalam cabang sepak bola ya nanti siswanya itu berperan sebagai penyelenggaranya. Jadi tidak hanya sebagai pemain, tapi sebagai penyelenggara dalam suatu susunan kepanitiaan. Jadi kalau di sini nanti saya mengambil rencana itu adalah sawkil, sawat sikil. Ini adalah permainan modifikasi dari bola tangan atau bola bakar, ataupun kalau pernah melihat di film Upin Ipin itu adalah bola beracun. Nah, kalau di sini saya modifikasi kemarin dari teman-teman waktu PKG di Perlu itu kita ambil namanya sawkil biar kelihatan lebih keren, sawat sikil. Jadi permainan bola tangan dengan sasarannya adalah kaki dari pinggang ke bawah, paha ke bawah gitu. Kemudian selanjutnya tujuan program yang pertama yaitu mengenalkan permainan modifikasi bola tangan yaitu sawkil atau sawat sikil. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik, kecepatan, kelincahan, dan daya tahan siswa. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan kejujuran. Yang keempat, mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Slide selanjutnya yaitu capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ya. Tujuan dari kegiatan ini yaitu melestarikan permainan, terutama untuk permainan modifikasi ya, yaitu langkah 1, mengadakan sesi pengenalan tentang permainan modifikasi bola tangan sawkil melalui presentasi dan demo. Ya, tadi saya sudah melakukan demo dengan anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Dan yang kedua, hasil yang diharapkan siswa memahami cara bermain dan aturan-aturan dalam permainan sawkil. Kemudian tujuan dari permainan ini yaitu mengembangkan kemampuan sosial siswa. Yang pertama, langkahnya membentuk kelompok permainan dan membimbing siswa untuk bermain sawkil dengan aturan yang benar. Yang kedua, hasil yang diharapkan siswa mampu bekerja sama dengan tim, komunikasi tim dan memahami pentingnya strategi tim. Jadi dalam permainan ini dibutuhkan suatu kerjasama yang bagus dari setiap anggota tim. Kemudian untuk tujuan
yang lainnya yaitu meningkatkan kebugaran siswa. Ya, dari kegiatan permainan sokil ini secara berkala dapat dilakukan dalam kegiatan olahraga, baik itu dalam pembelajaran secara langsung di sekolah maupun nanti dilakukan di luar sekolah atau di rumah, atau dalam istilahnya kokurikuler. Yang kedua yaitu hasilnya diharapkan siswa aktif bergerak, kemudian kebugaran dari siswa meningkat, serta berkurangnya ketergantungan siswa pada gadget. Nah, itu tujuan yang saya harapkan dari permainan ini, pengenalan permainan ini, yaitu yang terakhir tadi, ketergantungan anak pada gadget. Karena apa? Kita lihat anak-anak sekarang itu lebih senang bermain gadget, baik itu handphone, televisi, tab, komputer, ataupun game-game online itu. Ya, dimana dengan saya mengenalkan permainan modifikasi ini, saya berharap mereka tidak lagi tergantung dengan permainan-permainan secara online atau gadget, sehingga tubuh mereka akan lebih bergerak dan secara otomatis kebugaran mereka akan meningkat. Selanjutnya yaitu struktur program dan mitra dalam Kombel atau komunitas belajar. Ya, struktur programnya 1. Pengenalan permainan sokil. Yang kedua, sesi pelatihan permainan bagi siswa. Yang ketiga, turnamen sokil antar kelas. Yang keempat, evaluasi. Kemudian dalam kegiatan ini juga membutuhkan mitra komunitas, yaitu yang pertama orang tua siswa yang berperan sebagai selain motivator juga mungkin menjadi penyandang dana. Mudah-mudahan ada orang tua siswa yang mungkin tertarik dengan permainan ini, kemudian bersedia untuk menjadi penyuplai pendanaan. Kemudian mitra yang kedua yaitu komunitas pecinta permainan modifikasi, ya, di mana komunitas ini biasanya terbentuk dari beberapa individu yang menyukai permainan, baik itu permainan yang sudah beredar maupun permainan-permainan modifikasi. Jadi nanti saya berharap komunitas-komunitas itu tergerak dan ingin mencoba untuk melakukan permainan modifikasi sokil ini. Yang ketiga yaitu mitra selanjutnya dinas pendidikan dan instansi terkait yang mendukung. Saya berharap permainan sokil ini bisa dilirik oleh dinas pendidikan sehingga akan menjadi, mungkin suatu saat akan menjadi agenda, mungkin akan diadakan lomba antar kabupaten, karena permainan ini sangat-sangat mengasihkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, di mana di SD kita Tanjung Rejo 1 ini memiliki halaman yang memadai untuk mengadakan permainan sokil secara rutin, serta para guru yang siap membimbing siswa. Selain itu, antusiasme siswa dalam kegiatan berolahraga itu cukup tinggi. Ini dibuktikan dengan dalam setiap jam pembelajaran PJOK itu anak-anak itu maunya di luar kelas,
tidak hanya di dalam kelas, sehingga saya berharap siswa-siswa ini mendapat wadah dalam menyalurkan kegiatan fisiknya. Sekolah juga memiliki dukungan dan komunikasi dengan pihak setempat yang peduli pada permainan anak yang mendidik. Ya, saya berharap dari masyarakat sekitar mungkin ikut mendukung dengan adanya permainan modifikasi ini, sehingga nanti permainan modifikasi ini bisa lebih berkembang. Dan rencana evaluasi yang akan saya lakukan yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, observasi langsung saat permainan untuk melihat keterlibatan dan interaksi antar siswa. Ya, jadi nanti evaluasinya saya dan mungkin rekan-rekan guru mau melakukan observasi secara langsung saat permainan dilakukan oleh anak-anak. Yang kedua yaitu melalui kuesioner siswa mengenai pemahaman mereka terhadap nilai permainan modifikasi. Yang ketiga, penilaian fisik terkait kebugaran siswa sebelum dan sesudah program. Jadi saya berharap nanti setelah rencana program ini dilakukan, saya berharap terjadi peningkatan kualitas fisik kepada mereka, terhadap mereka yang tadinya mungkin masih mager atau malas bergerak, kemudian akan lebih menyukai untuk bergerak, dan otomatis setelah menyukai bergerak, kebugaran mereka akan lebih meningkat. Dan evaluasi yang keempat yaitu umpan balik. Ya, umpan balik bisa dari orang tua, bisa juga dari nanti bapak ibu guru mungkin akan memberikan umpan balik kepada saya selaku perencana program. Dalam rencana program yang saya tawarkan ini tidak akan selalu berjalan mulus. Kemungkinan untuk ada tantangan maupun masalah-masalah yang mungkin akan menghambat itu pasti ada. Ya, di sini saya akan memaparkan salah satu kemungkinan tantangan yang mungkin menjadi problem dari rencana saya, yaitu keterbatasan waktu di tengah jadwal pelajaran yang padat. Ya, itu pasti karena permainan ini membutuhkan mungkin waktu yang lumayan panjang. Jadi kalau dilakukan dalam jam pelajaran mungkin akan mengganggu pembelajaran mapel yang lain. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman siswa tentang permainan modifikasi. Ya, saya memahami itu karena permainan ini adalah permainan baru yang mungkin belum terlalu familiar bagi mereka. Jadi itu akan menjadi tantangan bagi saya untuk lebih mengenalkan permainan ini. Yang ketiga, cuaca yang berubah-ubah. Untuk saat ini kan sudah mulai memasuki musim penghujan. Jadi mungkin nanti pas terjadi hujan, maka untuk melakukan permainan di luar ruangan itu akan sangat sulit dilakukan karena selain lapangannya becek, mungkin ya faktor keselamatan juga harus saya pertimbangkan. Kemudian tantangan yang keempat yaitu tingkat partisipasi orang tua yang mungkin berbeda-beda dalam mendukung program pengenalan permainan modifikasi ini. Ya, saya menyadari itu tidak semua orang tua itu memiliki keterbukaan pola pikir dalam menerima suatu permainan
tantangan yang saya sampaikan ya sebagai ucapan terakhir, yaitu terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan rencana program yang akan saya lakukan di dalam Kombel Asdikum. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, saya siap menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dedi atas pemaparan yang telah diberikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dari apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami untuk sedikit mengenai yang telah disampaikan oleh Pak Dedi tadi. Pertanyaannya, apakah kendala-kendala yang jadi tadi ada solusi untuk mempermudah mengatasinya? Begitu pertanyaannya. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Solusi bagi kendala-kendala yang tadi saya sampaikan yaitu saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat, ya, terutama Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah mau mendengarkan saya. Ya, nanti saya akan minta bantuan dan kerjasamanya dalam melakukan pengenalan program ini. Demikian Pak Tugina. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Terima kasih. Ini pertanyaannya yang kedua. Misalkan permainan ini kan membutuhkan kelincahan karena kan gerak terus. Misalkan ada salah satu siswa yang mungkin kepingin ikut, tetapi ternyata mungkin ada sesuatu kakinya yang kurang bisa digunakan untuk bermain misalnya gitu, atau pas sakit atau gimana, itu pergi. Padahal dia kepingin ikut sekali. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, mungkin yang dimaksud dengan Bu Indah tadi adalah apabila ada salah satu siswa yang mungkin kakinya hanya cedera ringan atau cedera berat itu, cedera ringan misalnya, ya habis nginjak paku atau kena pecahan beling, ya mungkin masih bisa, ya. Karena apa? Yang bergerak itu kan kaki tidak hanya tidak berlari-lari, tapi hanya mungkin lompat, menghindar, itu masih bisa dilakukan. Demikian ya. Ada pertanyaan lain? Mungkin. Silakan. Untuk pelaksanaannya itu setiap kelas, masing-masing kelas atau bisa random, dan untuk waktunya itu diperkirakan berapa lama? Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Sidik. Ya, untuk partisipasi, karena saya mengambil model pembelajarannya adalah sport education model. Jadi nanti yang berperan itu adalah
semuanya berperan dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berperan. Nah, kelas 1, 2 itu nanti perannya sebagai penonton dan apa ya? Kalau bisa dikatakan supporter. Nah, kalau di luar negeri bisa dikatakan cheerleader. Nah, atau kalau dalam bahasa YouTube-nya viewer, penonton. Jadi untuk kelas 3 dan kelas 4 itu nanti berperan sebagai pengisi acara waktu pembukaan dan penutupan. Kemudian untuk pemain rencananya saya akan menggunakan kelas 3 dan kelas 4 karena untuk tingkatan fisiknya tidak terlalu jauh berbeda. Maaf, bukan kelas 3 dan kelas 4, kelas 4 dan kelas 5. Nah, jadi pemainnya nanti saya ambil dari kelas 3 dan kelas 4 dan kelas 5. Kemudian untuk penyelenggara dari kegiatan ini, sport education model itu kan adalah memberikan pengalaman yang nyata dalam suatu pengorganisasian kegiatan apapun, baik itu olahraga ataupun segala macam, yaitu nanti kelas 6, baik itu sebagai panitia penyelenggaranya, itu nanti diambil dari kelas 6, sebagai wasitnya nanti sudah dari kelas 6, kemudian pokoknya dalam kepanitiaan itu adalah nanti sebagai kita ambil dari kelas 6. Kemudian waktunya itu saya rencanakan akhir November sampai 4 minggu lah, 4 minggu berarti pertengahan Desember ya. Nanti di acara puncaknya nanti di setelah tes ya, sebagai pengisi waktu jeda itu ya. Demikian. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Waktu saya juga kepada pembawa acara. Terima kasih atas Bapak Direktur Pengembangannya dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan yang sampai disampaikan. Saya kira untuk pemaparan pada siang hari ini cukup sekian. Apabila saya selaku penyelenggara